Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan kita, di mana saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari kita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang sangat baik dan teramat baik di dalam hidup kami. Kami yang merasakan penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu di dalam sepanjang hidup ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Segala bentuk dosa yang kita perbuat sangatlah mendukakan hati Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk menyentuh setiap hati dan diri kita, untuk dapat diubahkan menjadi pribadi yang baru dan serupa dengannya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang
di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami menghadap Engkau. Kami hendak mengaku setiap dosa-dosa kami yang kami lakukan lepas hari demi hari. Tuhan, ada dosa-dosa yang mungkin kami tidak sengaja lakukan, tapi ada juga dosa-dosa yang kami sengaja melakukannya. Kami menyakiti orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kami. Kami menyakiti mereka dengan bibir kami. Kami menyakiti mereka dengan kaki tangan kami. Bahkan juga Tuhan, kami tidak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ketika kami tidak bertemu dengan orang lain, ketika kami berada sendirian ya Tuhan, kami memikirkan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati, berseru meminta pengampunan Engkau. Kiranya Engkau mengampuni kami. Kiranya Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang diambil dari Ibrani 12 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Damai yang kita miliki ialah berasal dari Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kita. Damai di hatiku.
meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanmu bila janjinya, ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Namanya yang indah penuhi hatiku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah, Yesus sumber yang indah. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya, ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Damai yang ku diberi simpan di hatiku, hidupku senang selalu. Ke hari mulia Dia menjemputku, pulang surga keluargaku. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya, ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Amin. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita menyiapkan hati, mengarahkan segala pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya.
Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang mengasihi kami datang kepadamu. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah berbicara tentang bertekun dalam iman. Kita akan membaca Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita buka bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan.
Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang tokoh bernama John Stephen Akhwari. Ia lahir tahun 1938 dan dia negaranya adalah Tanzania. Dia dicatat oleh sejarah karena apa yang dia lakukan di dalam Olimpiade ke-19 tahun 1968 di kota Meksiko. Saat itu kisahnya terjadi di sebuah stadion maraton. Pada waktu itu hari sudah menjelang gelap, lampu-lampu stadion sudah dinyalakan, pertandingan lari sudah mulai usai. Lomba sudah selesai selama 1 jam. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Penonton dikejutkan oleh pengeras suara yang mengatakan bahwa pertandingan belum selesai. Ternyata masih ada satu pelari yang memasuki stadion maraton itu. Ketika para penonton melihat pelari itu, pelari yang bernomor 36 memasuki stadion, maka semua pelari berdiri lalu memberikan sebuah standing ovation kepada pelari itu. Siapa dia, Bapak Ibu? Kita tentu bisa tebak, dia adalah John Stephen Akhwari itu. Dia menjadi seorang pelari yang menyelesaikan lomba lari berjarak 42 km. Padahal sebelumnya sudah ada 11 pelari yang menyerah dalam lomba itu. Tetapi dia tetap bertahan. Walaupun dia adalah pelari yang terakhir. Karena itu dia dikenang sebagai pelari yang tekun, pelari yang kukuh dan berhati baja dalam mengemban sebuah tugas. Dia melangkah dengan begitu sulit memasuki stadion. Bahkan dia sempat berhenti karena kesakitan. Dia melangkah dengan kaki diperban, terus dia melangkah dan melangkah berjalan menuju finish. Mengapa kakinya bisa diperban? Apa yang sebenarnya terjadi pada dia? Ternyata Bapak Ibu, beberapa saat ketika bendera dikibarkan, bendera perlombaan, tanda mulainya sebuah perlombaan dikibarkan, dia berlari, lalu apa yang terjadi? Pada masa itu dia terjatuh dan dia mengalami yang namanya lepas engsel pada sendi lututnya. Maka saat itu panitia yang melihat dia menyarankan dia untuk mengundurkan diri dalam perlombaan ini. Tetapi dia tetap mau mengikuti, menyelesaikan perlombaan ini. Maka sambil menahan nyeri, sambil menahan sakit yang begitu luar biasa, dia terus berlari hingga mencapai garis finish. Saat selesai, maka dia diwawancara dan ditanyai oleh wartawan, "Mengapa engkau mau terus berlari?" Maka dia menjawab, "Negaraku tidak mengirim aku sejauh 5.000 mil untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim aku sejauh 5.000 mil untuk menyelesaikan perlombaan." Karena ketekunannya itu, maka dia dinobatkan sebagai raja tanpa mahkota. Bapak Ibu, sama seperti Akhwari, kita juga sebagai orang percaya masuk di dalam sebuah perlombaan. Kita dipanggil masuk dalam mengikuti sebuah perlombaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk memulai perlombaan, tetapi kita juga dipanggil untuk menyelesaikan perlombaan, yaitu perlombaan iman. Dalam perlombaan iman, untuk memperoleh mahkota yang mulia, Yesus berjanji untuk mengiringi kita, supaya kita terus bisa bertekun di dalam ikut Dia. Ini terlihat dari mana? Terlihat dari Ibrani 11. Di Ibrani 11 kita melihat bagaimana para pendahulu kita, mereka adalah pahlawan iman. Mereka terus bertekun dalam perlombaan iman walaupun mereka mengalami yang namanya banyak pergumulan dan banyak tantangan. Ada penolakan,
ada caci maki mungkin, ada penganiayaan, ada kehilangan. Tetapi di tengah-tengah tantangan itu mereka terus bertekun dalam iman, mengikuti perlombaan yang sudah disediakan bagi mereka. Mereka bukan cuma sekedar pahlawan iman, tetapi mereka juga ternyata adalah saksi kita. Di pasal 12, Ibrani 12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata karena kita, penulis yang itu untuk menekankan sebuah pengalihan. Pengalihan dari mana? Fokus perhatian dari pahlawan iman di ayat 11 yaitu Henokh, Abraham, Musa dan sebagainya dialihkan kepada kita. Kita yang seperti apa? Kita orang-orang percaya perjanjian baru, termasuk juga kita yang sekarang ini. Para pahlawan iman itu disebut sebagai saksi yang sangat banyak. Saksi bagaimana? Dia adalah saksi yang mengelilingi kita. Dan kita saat ini digambarkan sebagai orang yang berlomba. Bapak Ibu, kata saksi di sini bukan sebuah saksi di pengadilan, tetapi saksi di sini adalah saksi orang-orang yang menyaksikan apa yang terjadi di dalam sebuah perlombaan. Mereka adalah orang-orang yang telah menyelesaikan bagiannya. Sekarang saat ini mereka menyaksikan, melihat kita meneruskan bagian kita. Bapak Ibu, lomba yang dimasukkan dalam Ibrani 12 ini adalah sebuah lomba lari estafet. Pelari dalam Ibrani 11 telah menyelesaikan pertandingan mereka. Mereka telah menyelesaikan estafet mereka lalu meneruskannya kepada kita. Tongkat estafet itu diberikan kepada kita. Mereka telah mendahului kita sebagai pemenang, tetapi ternyata pertandingan iman itu belum selesai. Perlombaan iman itu belum selesai. Saat ini adalah saat giliran kita. Giliran kita untuk apa? Untuk berlomba. Giliran kita untuk berlari. Inilah posisi kita, di mana kita diminta untuk bertekun dalam iman, menyelesaikan lomba itu. Bagaimana caranya kita bisa bertekun dalam iman, menyelesaikan perlombaan itu? Di ayat 1 penulis Ibrani mengajak kita untuk apa? Untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita mengikuti perlombaan tersebut. Seperti seorang pelari, ketika dia berlari, dia harus melepaskan, menanggalkan, tidak membawa beban apapun. Maka kita pun demikian dipanggil oleh Tuhan. Kita pun demikian dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Menanggalkan semua beban dan dosa kita ketika kita masuk di dalam perlombaan iman itu. Berlari tanpa beban dan dosa. Beban seperti apa yang harus kita lepaskan, yang harus kita tanggalkan? Beban adalah sesuatu yang mengikat, yang membuat kita sulit untuk bertumbuh, melangkah, apalagi berlari. Sebuah beban yang dimaksudkan dalam penulis Ibrani ini bukanlah dosa. Meski pada titik tertentu beban itu bisa menjadi dosa buat kita. Beban ini berupa apa saja? Beban ini bisa berupa sakit penyakit, hobi yang tidak bisa lepas, rasa bosan, hal-hal yang ingin dicapai, kecemasan akan masa depan, trauma, kegagalan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, stres, tekanan, dan berbagai hal lainnya. Semua itu akan menjadi beban kita. Semua itu akan membuat kita sulit untuk melangkah, apalagi untuk berlari dalam perlombaan iman. Yang kedua yang harus kita tanggalkan adalah apa? Dosa. Dosa tidak saja merintangi tetapi juga menjerat kita, membuat kita tidak bisa melangkah, membuat kita mungkin jatuh, tergeletak dan tidak mampu bangun lagi. Dosa bisa membuat kita tidak bisa mampu bertanding. Dosa apa yang mengikat kita? Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan demikian, berbagai macam dosa yang ada. Dikatakan di situ, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan
mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dosa tidak hanya mengikat, namun juga ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, atau dengan kata lain, masuk ke dalam kebinasaan. Sebab upah dosa adalah maut. Bagaimana caranya kita bisa menanggalkan beban dan dosa kita, supaya kita mampu bertekun dalam iman dan memenangkan perlombaan itu? Ayat 2 hingga 11 memberikan kita solusi, memberikan kita cara, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan, mengikuti, memenangkan pertandingan perlombaan ini. Ayat 2 dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah. Hidup adalah perlombaan, akan ada rintangan, akan ada tantangan, akan ada pergumulan. Namun ketika menghadapi semua itu, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Penulis ingin mengatakan apa? Jangan melihat hal lain. Jangan pandang hal lain. Fokuskan matamu kepada Kristus. Pandanglah hanya kepada Kristus itu sendiri. Mengapa? Karena Kristus, Dia sudah menderita. Ia telah menerima salib. Dia yang telah menang akan memimpin kita kepada iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di ayat 2. Penulis kembali mengingatkan kita di ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bukan cuma sekedar pandang kepada Kristus, tapi ingat, pikirkan Yesus. Ingat Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak lemah dan putus asa. Kata lemah dan putus asa ini biasa dipakai orang Yahudi. Untuk apa? Untuk atlet yang bagaimana? Yang jatuh ke tanah dan pingsan sebelum mencapai garis finish. Artinya penulis ingin mengatakan apa? Ayo kita berlomba terus. Ayo kita berlari terus. Jangan jatuh dan pingsan. Jangan sampai tergeletak. Jangan menyerah dalam perlombaan hidup. Jangan menyerah dalam perlombaan iman ini. Jangan menyerah dalam perlombaan menanggalkan beban dan dosa ini. Teruslah bertekun sambil menatap, sambil mengingat Yesus yang telah menanggung beban dan dosa ini. Bahkan di ayat 4 kembali penulis menekankan kepada kita, apa alasannya? Memberikan sebuah lagi alasan, apa alasannya kenapa kita terus harus berlomba, tekun memikul salib, terus memandang kepada Yesus. Karena apa? Karena dalam penderitaan kita belum sampai seperti Kristus yang mencucurkan darahnya. Di tengah perjuangan melawan dosa, mematikan dosa, Kristus harus mengalami yang namanya penderitaan salib. Dia sampai mencucurkan darah kita. Ia menanggung penghinaan, permusuhan dari orang-orang berdosa dan orang-orang durhaka. Kita juga demikian. Kita di tengah perlombaan mematikan dosa atau menanggalkan semua bebannya, kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan salib yang harus kita pikul. Seperti yang Yesus katakan kepada kita ketika kita mau mengikut Dia. Di dalam Matius Dia mengatakan apa? Siapapun yang hendak mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Perlombaan mematikan dosa akan mengalami penderitaan salib seperti yang dialami oleh Kristus. Namun dikatakan di ayat 4 tadi, kita belum sampai mencucurkan darah. Oleh sebab itu kita jangan sampai lemah dan putus asa dalam jiwa kita, dalam hati kita. Mari kita terus belajar meneladani Kristus, meneladani Yesus, meneladani Dia yang berkata kepada
kepada kita, yang mengundang kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu itu akan mendapatkan ketenangan. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 1 Paulus menuliskan juga demikian, bahwa di dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sehingga Bapak Ibu, di tengah-tengah perlombaan mematikan dosa ini, ketika kita menatap kepada Dia, kita memandang kepada Dia, maka kita akan mendapatkan ketenangan, nasihat, penghiburan kasih dari Kristus. Kita mungkin saja bisa jatuh, tapi di 1 Yohanes 1 mengajak kita untuk apa? Mengakui setiap dosa kita, meminta kepada pengampunan kepada Allah kita, dan belajar dari Kristus yang penuh kasih itu. Itu sebabnya penulis dalam Ibrani 12 ayat 5 mengatakan apa? Allah kita itu seperti ayah yang bagaimana? Ayah yang mendidik kita, memperingatkan kita, dan menghajar orang yang kasihnya, serta mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ini berbicara kepada kita bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Allah adalah Allah yang akan memberikan disiplin bagi setiap anaknya. Ketika kita jatuh, kita masih ditegur, itu berarti apa? Kita masih anak-anaknya. Kita bukan anak gampangan. Kita masih diperdulikan oleh Dia. Mengapa Dia akan mendidik kita, mendisiplini kita? Di dalam Ibrani 12 ayat 10 mengatakan demikian. Mengatakan bahwa Allah melakukan semua itu Allah lakukan untuk demi kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya dan menghasilkan buah kebenaran. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, apa yang akan kita peroleh jika kita bertekun dalam iman dalam perlombaan ini? Ibrani 12 ayat 2 menjawab hal ini. Tertulis di sana, Yesus telah menang melawan dosa. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Istilah duduk di sebelah kanan Allah menunjukkan bahwa apa? Kristus yang sudah dibangkitkan Allah sekarang ini, saat ini, memerintah bersama dengan Allah. Maka sama seperti Kristus yang menang atas dosa, yang kita juga tekun berlomba, kita juga akan dibangkitkan dan ikut memerintah bersama dengan Dia. Di 2 Timotius 2 ayat 12 mengatakan demikian. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Maka sebuah pertanyaan refleksi untuk kita saat ini. Sejauh mana saya telah bertekun dalam iman, dalam perlombaan ini? Sejauh mana saya menanggalkan beban dan dosa saya? Ketika saya bertekun dalam perlombaan iman, sejauh mana saya menanggalkan semua kekhawatiran saya, kecemasan saya akan masa depan, hawa nafsu saya, perjinahan saya, kemarahan, iri hati saya, dan meletakkannya di bawah kaki salib Yesus. Mari Bapak Ibu, kita terus melakukan dengan cara apa? Dengan cara mata yang tertuju kepada Dia. Dengan cara apa? Dengan cara memandang hanya kepada Kristus sendiri. Pandanglah pada Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari semua beban dan dosa kita. Pandanglah kepada Dia yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami ketika kami masih tinggal di dalam dunia. Engkau naik ke surga, tapi Engkau bukan Tuhan yang meninggalkan kami begitu saja. Engkau terus menyertai kami, memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, saat ini ketika kami
masing-masing ya Tuhan mungkin menghadapi banyak beban, ada kegelisahan akan sakit penyakit, ada kegelisahan akan masalah ekonomi, bahkan mungkin juga di antara kami bergumul dengan dosa kami ya Tuhan yang tidak kami ceritakan bagi orang lain. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan beban dan dosa kami Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami hanya mau menatap kepada Engkau, memandang kepada Engkau, dan berseru meminta belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk menanggalkan beban dan dosa ini dan bertekun di dalam iman mengikut Engkau. Beri kami belas kasihan-Mu Tuhan, beri kami rasa damai yang telah Engkau nyatakan akan berikan bagi kami. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan, satu persatu. Kiranya Engkau tilik, kiranya Engkau beri belas kasihan, kiranya Engkau lingkupi dengan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan hati yang bersyukur, marilah kita memberikan yang terbaik padanya. Syukur
Dan dengan penuh rasa syukur, kami menyerahkan seluruh hidup dan persembahan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Layakkanlah kami dan pakai kami untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian di rumah? Apakah baik-baik? Saya sangat merindukan keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ini dari sinode kita. Ya, sinode melihat dan mencermati situasi yang ada. Bapak Ibu, sedianya kebaktian kita secara online itu sampai akhir April. Tapi kita melihat perkembangan yang ada, maka sinode memutuskan bahwa ibadah kita atau kebaktian umum kita akan lanjutkan secara online sampai akhir bulan April. Jadi ini mohon dimaklumi Bapak Ibu, memang situasi kita memang sedang tidak mudah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bersama-sama mendoakan untuk situasi yang ada supaya ini tidak berkepanjangan. Bapak Ibu, bukan sekedar kita supaya tidak terkena virus corona, tetapi kita juga melihat kalau ini berjalan berkepanjangan, maka kita melihat situasi ekonomi akan sangat sulit. Sekarang sudah sangat sulit, bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sedang mengalami resesi. Kita doakan supaya Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi belas kasihan supaya ini cepat selesai. Bukan cuma Indonesia saja, tapi seluruh dunia bersama-sama supaya boleh bangkit kembali dan boleh dipulihkan. Mari saya bersama-sama mengajak kita untuk berdoa bagi situasi yang ada. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Engkau tahu situasi yang kami hadapi. Engkau tahu semakin banyak orang yang di Indonesia terkena virus corona ini. Dan Engkau tahu Tuhan, kami tidak tahu kapan ini mencapai klimaksnya. Dan kami juga melihat bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mengalami masa yang sulit. Kami melihat bukan cuma perkembangan virus corona ini, tetapi juga kami melihat bagaimana kondisi ekonomi Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau di dalam kasih anugerah-Mu, Engkau boleh menuntaskan, boleh segera untuk menyelesaikan akan virus corona ini Tuhan. Supaya boleh dibangkitkan kembali bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Engkau tahu jemaat-jemaat kami, jemaat-jemaat yang ada di GKI Cibubur juga terdampak Tuhan. Mereka mengalami masa yang sulit dengan kondisi ekonomi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menilik, Engkau sendiri yang menyatakan kemurahan dan belas kasihan-Mu. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu. Kami mohon, dan karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, bekerjalah di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Kami mohon di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah berita pengutusan terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 28 dan ayat 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Doksologi. Sama
kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.